Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisul Arif dengan NIM 33332401119. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode Big M. Nah, jadi kita ke permasalahannya terlebih dahulu. Nah, jadi pada permasalahannya kali ini yaitu UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di Kota Serang. Saat ini UMKM ini memiliki 5 varian produk yang cukup populer di pasaran, yaitu keripik pisang original, keripik pisang coklat, keripik pisang keju, keripik pisang balado, dan keripik pisang madu. Setiap varian memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Keripik pisang keripik pisang original memperoleh keuntungan sebesar Rp400 per unit. Keripik pisang coklat memperoleh keuntungan sebesar Rp600 per unit. Keripik pisang keju memperoleh keuntungan sebesar Rp550 per unit. Keripik pisang balado memperoleh keuntungan sebesar Rp500 per unit. Dan keripik pisang madu memperoleh keuntungan sebesar Rp650 per unit. Adapun persediaan sumber daya sebagai berikut. Jadi di sini ada sebuah tabel yang dimana ada sumber daya yaitu pisang, tenaga kerja, dan kemasan, dan ada 5 variabel lainnya yaitu keripik pisang dengan berbagai varian dan dengan persediaan yang maksimum pada sumber daya pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Yaitu pada sumber daya pisang ada persediaan maksimum 100, sumber daya tenaga kerja 60, dan kemasan 80. Nah, jadi, untuk memenuhi permintaan pasar, terdapat syarat minimum produksi. Nah, jadi, untuk memenuhi permintaan pasar itu, kita harus memenuhi syarat minimum produksi, yaitu eee, un untuk varian coklat, keripik pisang varian coklat, itu membutuhkan setidaknya harus diproduksi 10 unit. Terus untuk varian madu itu juga harus diproduksi setidaknya 10 unit. Nah, tentukan jumlah produk masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Kerjakan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Nah, jadi di sini eh, kita harus tentuin jumlah produk pada setiap keripik pisang, varian-variannya, dan kita tuh harus memperoleh keuntungan maksimum. Nah, dengan menggunakan dua software yaitu software Excel dan POM-QM. Nah, jadi sekarang kita akan ke software Excel. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di software Excel. Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, kita akan membentuk model matematisnya terlebih dahulu agar permasalahan tadi dapat dipecahkan secara lebih mudah. Nah, jadi di sini ada model matematis yang dimana ada bentuk umum dan bentuk baku. Nah, pada bentuk umum ini ada fungsi tujuan yang dimana fungsi tujuan itu terdiri dari 5 variabel, yaitu 400x1 ditambah 600x2 ditambah 550x3 ditambah 500x4 dan ditambah 650x5. Nah, dengan fungsi batasannya, yaitu yang pertama x1 plus 1,2x2 plus 1,1x3 plus 1,3x4 plus 1,5x5 kurang lebih dari sama dengan 100. Yang kedua, 0,5x1 ditambah 0,8x2 ditambah 0,6x3 ditambah 0,7x4 ditambah x5 kurang lebih dari sama dengan 60. Nah, yang ketiga, x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 80. Nah, jadi yang di sini sama dengan 80 di varian kemasan agar memaksimalkan eh, seluruh batasan dari kemasan tersebut. Nah, ini ada x2 dan x5, yaitu x2 lebih dari sama dengan 10 dan x5 lebih dari sama dengan 10. Nah, maksudnya di sini tuh untuk varian 2 tadi yang sebagai syarat minimum pembuatan itu ada di variabel x2 dan x3 yang dimana harus minimal 10 unit gitu. Nah, terus ada x1, x2, x3, x4, x5 lebih dari sama dengan 0 yang dimana ini eh, fungsi non negatif yang artinya tidak boleh negatif harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita ubah ke bentuk baku. Eh, Pertama kita ke fungsi batasan terlebih dahulu. Yang pertama kita mengubah tanda kurang dari sama dengan menjadi sama dengan cara menambahkan slash.
Nah, jadi variabel yang tadi semuanya kita masukkan ke sini, kita ubah kurang dari sama dengan, kita tambahkan slack. Nah, terus yang kedua juga sama, kita tambahkan slack yang dimana ini fungsi batasan pertama artinya S1 dan ini fungsi batasan kedua yang artinya S2. Nah, terus karena di sini sama dengan, kita harus menambahkan artifisial. Nah, jadi untuk variabel X1 sampai X5 yang di fungsi batasan ketiga, kita harus menambahkan artifisial A1. Nah, terus eh, untuk X2 ini karena lebih dari sama dengan, kita harus menambahkan surplus dan artifisial yang dimana agar variabel tersebut berubah dari yang tadinya lebih dari sama dengan menjadi sama dengan cara kita menambahkan surplus dan artifisial. Nah, untuk surplus sendiri itu artinya minus, jadi minus S3 dan plus A2. Untuk X5-nya minus X4 dan plus A3. Nah, jadi kita ke fungsi tujuan dari bentuk bakunya. Untuk variabel X1 sampai X5 itu sama dengan bentuk umum, tetapi kita menambahkan slack pada variabel-variabel di fungsi batasan yang telah kita tambahkan. Nah, S1, S2 itu termasuk slack, dia mempunyai koefisien 0, dan terus untuk surplus juga sama, dia mempunyai koefisien 0, tetapi dia tandanya minus, beda dengan slack. Karena surplus ini mempunyai tanda minus. Dan untuk artifisial, kenapa ini minus? Karena kita mencari maksimum dari nilai yang ingin kita cari. Makanya ini minus, dan untuk nilai M adalah nilai besar dari artifisial. Jadi kita namakan MA1, MA2, dan MA3. Oke, jadi sekarang kita akan menyelesaikan masalah tadi dengan Excel. Jadi di sini untuk CJ yaitu dari fungsi batasan nilai variabel dan variabelnya, koefisien dari variabel tersebut. Nah, jadi di sini ada X1 sampai A3 sesuai dengan fungsi tujuan dari bentuk baku dan juga nilai-nilai koefisien dari fungsi tujuan dari bentuk baku. Nah, untuk BV-nya, di sini kita menggunakan dari fungsi tujuan bentuk baku tetapi tidak memasukkan surplus. Kita hanya masukkan slack dan artifisial, karena surplus itu nilainya minus. Nah, jadi kita hanya memasukkan S1, S2, A1, A2, A3 dengan CBI yang artinya nilai dari koefisien si slack dan si artifisial tersebut. Nah, slack di sini kan nilai koefisien 0 dan artifisial nilai koefisiennya min M. Nah, terus di sini kita memasukkan nilai koefisien dari variabel dari fungsi batasan. Nah, di sini X1-nya yang pertama ada 1, ada 1,2, 1,1, 1,3, 1,5 dan sampai batasan dari si pisang ini. Ini kan untuk si pisang dari sumber daya. Nah, jadi kita mengisi sesuai dengan ini sampai ke nilai yang 10 ini. Di sini juga kita masukkan 10. Nah, selanjutnya, setelah seperti ini, kita mencari ZY yang dimana di sini saya sudah menghitung yang dimana cara mencari ZY itu dengan mengkalikan antara tiga variabel ini A1 sampai A3 yang di sini dengan ada berapa nilai pada X1. Nah, di sini kan X1-nya cuma 1, yang artinya 1 dikali min M, maka dia akan min M. Nah, di sini 1 dikali min M ditambah 1 dikali min M, maka dia hasilnya akan min 2M. Nah, itu terus sampai ke sini, sampai yang terakhir. Kita melihat dari koefisien-koefisien yang ada di sini. Nah, untuk ZY min CJ, kita mengurangi ZY min M akan dikurangi dengan CJ 400. Maka hasilnya min M min 400 sampai ke A3, artifisial 3 ke sini. Nah, setelah ditemukan seperti ini, kita mencari nilai terbesar dari angka negatif. Nah, di sini nilai terbesar dari angka negatif yaitu min M min 650. Kita blok, kita ganti warnanya ke sini. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai indeks dengan cara rumusnya sama dengan solusi dibagi kunci dari si baris tersebut. Enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, di sini karena tidak, ini kita minus saja. Nah, setelah indeks diketemui, kita harus mencari nilai positif dengan angka yang paling kecil. Nah, di sini ada 10. Kita blok lagi, kita ubah. Nah, fungsinya kita mencari seperti ini adalah untuk mencari angka kunci yang dimana di sini ada angka 1, dia dilewati oleh dua kunci dari X5 dan dari A3, yang dimana A3 ini kan dari indeks terkecil positif, yang X5 ini dari nilai negatif angka terbesar. Nah, kita ubah ini, kita tandai. Nah,
Setelah seperti ini, kita akan mencari nilai baru dari iterasi yang selanjutnya. Di sini kita baru iterasi awal, iterasi 0. Dengan cara X5 ini, karena dia berada di A3, kita ubah X5-nya menjadi A3-nya menjadi X5. Nah, kita mengubah juga nilai CBI menjadi nilai yang dari X5, 650. Nah, setelah itu kita S1, kita cari rumus S1 dengan cara sama dengan nilai awal dikurang buka kurung 2 kali, kunci baris pada nilai tersebut dikali kunci kolom pada nilai tersebut, tutup kurung, kita bagi kata kunci, kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita akan mengunci H15 ini 3 kali dengan menggunakan dengan cara mengklik Fn F4. 1, 2, 3. Yang D19 2 kali, 1, 2. Yang H19 1 kali, 1. Nah, kenapa kita harus mengunci ini 3 kali, 2 kali, dan sekali? Nah, kalau untuk 3 kali itu untuk mengunci kolom. Nah, kalau untuk 2 kali itu untuk mengunci baris, dan kalau untuk 1 kali itu untuk mengunci angka kuncinya. Nah, jadi setelah itu kita enter, kita sampai solusi, kita klik ke bawah. Nah, X5 ini rumusnya akan beda karena dia pergantian dari X5 ke A3, maka rumusnya kita ubah lagi sama dengan nilai awal dibagi angka kunci. Nah, karena ini angka kunci, kita kunci dengan 4 sekali. Kita enter, nah, lalu kita lihat lagi sampai solusi. Nah, jadi setelah seperti ini, kita dapat menemukan ZJ dari yang tadi sudah diajarkan, yaitu dari A1, dari baris ketiga, dari kolom ketiga sampai kolom ke-6. Dari A1 sampai X5. Nah, jadi kita mengkalikan A1 itu 1 kali minus M, jadi minus M. Nah, setelah itu, setelah ketemu semua juga, kita mencari ZJ min CJ, itu dengan mengurangi ZJ dan CJ. Di sini min M dikurang 400. Nah, setelah seperti itu juga, kita mencari lagi nilai minus dengan angka terbesar. Di sini terdapat X2 dengan minus 2M min 600. Kita ubah sini. Nah, setelah seperti ini, kita mencari indeks lagi dengan sama dengan solusi dibagi nilai kuncinya, enter, kita ke bawah. Ini kita minus. Nah, kita mencari nilai positif dengan angka terkecil lagi. Di sini, kita ubah. Nah, jadi angka kuncinya adalah X2 yang satu ini, yang pada di A2. Nah, untuk solusi yang ini, kita mengkalikan 3, 70, 10, dan 10 kepada M. Jadi 70 kali M ditambah 10 kali minus M ditambah 10 kali 650. Maka hasilnya minus 80M plus 6.500. Itu untuk mencari solusinya. Nah, jadi kita di sini ketemu, dan untuk langkah iterasi pada iterasi selanjutnya sama seperti yang telah saya jelaskan pada 2 iterasi ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke hasilnya. Nah, jadi kita tadi telah mengerjakan iterasi 0 dan iterasi 1. Kurang lebih untuk iterasi selanjutnya itu sama seperti tadi tutorialnya. Nah, kita di sini mendapatkan iterasi sampai iterasi 5 dengan menemukan hasil yang maksimal. Nah, di sini pada X1 itu terdapat 125, X2 0, X3 0, X4 75, X5 0, S1 0, S2 250, S3 0, S4 0, A1 400, A2 0, A3 0 dengan solusi maksimum yaitu 47.000. Nah, jadi untuk penggunaan software Excel itu cukup sampai di sini. Kita akan ke software selanjutnya yaitu POMQM. Jadi di sini untuk constraint-nya tadi telah kita isi pisang, tenaga kerja, kemasan, minimal produk pada varian coklat, dan minimal produk pada varian maduna. Untuk X1 sampai X5 di sini variabelnya yaitu X1 kan tadi kerupuk varian original sampai keripik pisang yang madu. Nah, jadi fungsi tujuannya kita tulis dulu. Ini tadi 400, 600, 550, 500, 650, 1,5 pada pisang, 1,3,
1,3, 1,1, 1,2, 1, 5, Nah, setelah kita isi seperti ini, kita harus mengubah tandanya, yang dimana tadi kan di sini untuk pisang dan tenaga kerja itu kurang lebih dari sama dengan. Nah, tetapi untuk kemasan kita ubah menjadi sama dengan. Di sini kan harus lebih dari tadi karena minimal. Di sini juga harus lebih dari. Nah, di sini batasannya untuk ini ada 100, di sini 60, 80, 10, 10. Nah, setelah seperti ini, kita langsung solve, maka akan ketemu hasilnya. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu 47.000 dengan pisang 0, tenaga kerja 250, kemasan 400, minimal percokan 0, dan minimal produksi madu 0. Nah, jadi pada tutorial kali ini, dari dua software tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa solusi maksimum yang dihasilkan itu sama dengan 47.000. Tetapi mungkin ada perbedaan iterasi antara POM-QM dan Excel. Nah, jadi cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.